Pada Rabu 11 September 2022, Adjan Romer, mantan asisten Verdi Sambo, menjelaskan mengapa terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J secara konsisten memberikan kesaksian yang bertentangan. Romer mengakui bahwa ketakutannya terhadap Verdi Sambo menyebabkan dia menjadi tidak menentu saat memberikan informasi. Romer adalah saksi yang diakui di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Romer mengaku di awal penyidikan ia enggan mengatakan yang sebenarnya karena Verdi Sambo bertanggung jawab atas kematian korban. Dia mengakui bahwa dia khawatir jika ia berkata yang sebenarnya dapat membahayakan hidupnya. Dalam penyidikan rencana pembunuhan Brigadir J, Adjan Romer diketahui telah beberapa kali mengubah informasi dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Hal itu diungkapkan Romer dalam persidangan pada Rabu 11 September 2022 dengan terdakwa Bribki Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Saat Romer mengubah keterangannya dalam pemeriksaan tim khusus Polri dalam kasus pembunuhan tersebut, jaksa penuntut umum menanyakan alasannya. Pengacara pembela kemudian mempertanyakan ketakutan Romer terhadap Verdi Sambo setelah meninggalnya Brigadir J. Romer kemudian menjawab bahwa dia mengkhawatirkan keselamatannya. Saat ditanya mengenai kondisi Riki dan Kuat di TKP pembunuhan Joshua di rumah dinas Sambo, Komplek Polres Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. JPU kemudian mengkonfirmasi keterangan tersebut dalam BAP Romer. Kemudian jaksa menanyakan apakah Romer menyadari ketakutan Kuat dan Riki. Romer kemudian menjawab bahwa tak satu pun dari mereka mengalami ketakutan atau ketakutan pada tanggal 8 Juli 2022, hari eksekusi Brigadir J. Romer memberikan rincian tentang lokasi Brigadir J, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf pada saat kejadian selama persidangan. Di Duren 3, kediaman resmi Verdi Sambo, Romer mengakui posisi Brigadir J dekat dengan tangga. Tangganya tidak jauh dari Kuat. Romer menguraikan lokasi di mana banyak asisten Sambo melihat tubuh Brigadir J. Dia juga membahas peran yang dimainkan oleh mantan asisten lainnya, termasuk Deden Miftahul Haq, pengemudi Prayogi Iktara Wikaton, dan Farhan Sabilillah, petugas Polri yang bertanggung jawab atas keamanan. Posisi Riki Rizal yang awalnya berada di dapur juga disebut oleh Adjan Romer. Setelah itu Riki terdiam saat ditanyakan apa yang terjadi. Romer menanyai Barada Richard Eliezer alias Baradae setelah melihat tubuh Brigadir J yang tak bernyawa. Romer kemudian berbalik karena dia ketakutan. Ketika Riki memperhatikan Kuat, dia tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Riki Rizal ditanya untuk kedua kalinya apa yang terjadi, tetapi dia tetap diam. Setelah Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J meninggal dunia, terdakwa Kuat Ma'ruf memberikan 2 buah pisau kepada Prayogi Iktara Wikaton, asisten Verdi Sambo pada Rabu 11 September 2022. Yogi, saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengungkapkan hal tersebut. Kuat meninggalkan 2 pisau pada malam Brigadir J meninggal, menurut Yogi. Selanjutnya Kuat memberikan Prayogi sebuah handy-talkie atau HT untuk disimpan di rumah saguling. Dia mempercayakan Prayogi dengan barang-barang ini karena Kuat akan diwawancarai terkait masalah Brigadir J. Pisau ini menyerupai pisau dapur kecil. Majelis hakim kemudian meminta timnya memperlihatkan 2 pisau dan HT yang diberikan Kuat Ma'ruf kepada Yogi. Kuat meninggalkan 2 pisau dan HT untuk Yogi untuk ditempatkan di dapur. Kemudian Prayogi mengikuti instruksi Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf dikatakan berinisiatif membawa pisau sesaat sebelum penembakan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Ketika Brigadir J melawan pada saat yang hendak ditembak, Ma'ruf akan menggunakan pisau ini untuk berjaga-jaga. Sementara itu, Kuat Ma'ruf rupanya mengejar Brigadir J sambil menghunus pisau menurut Riki. Rabu 11 September 2022 di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Bribka Riki Rizal terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J
Ricky mengaku pernah menyaksikan Susi menangis di tangga. Kemudian dia menanyakan keberadaan Kuat Ma'ruf. Ricky menceritakan bagaimana ia melihat Brigadir J mengejar korban sambil berlari naik turun tangga sambil mengacungkan pisau. Susi tampaknya menyaksikan pertengkaran keduanya saat Kuat mengejar Brigadir J. Brigadir J diperingatkan untuk tidak naik tangga menuju kamar Putri Chandrawati dengan suara keras. Susi mengaku mendengar suara itu berasal dari lantai atas rumah tersebut. Susi mengaku tidak tahu kenapa Kuat Ma'ruf melarang Brigadir J membantu Putri Chandrawati yang terbaring dekat kamar mandi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik notifikasi loncengnya ya, agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya.